Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salam salam sejahtera sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Johan Resilalahi dengan NIM B1A1 21179 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Perkenalkan juga nama saya Gen Fauzi dengan NIM B1A1 21167 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Ilham Rosyadi dengan NIM B1A1 21142 dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Ramer Sadam dengan NIM B1A1 21170 dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Perkenalkan, nama saya Raja Gadui Brata dengan NIM B1A1 21180 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tugas yang diberikan oleh Bu Ari mengenai konflik tata ruang, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkritisi tata ruang yang ada di Provinsi Jambi. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan membahas pengelolaan tata ruang yang ada di sekitaran WTC. Terima kasih. Permasalahan konflik agraria tata ruang yang saat ini ada di Provinsi Jambi sangatlah luas. Terutama sekarang Provinsi Jambi menempati posisi nomor 2 konflik agraria terbesar di Indonesia. Per hari ini, Kementerian ATR BPN berfokus kepada meminta untuk pemerintah Provinsi Jambi, terutama di Kota Jambi, untuk melakukan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan tata ruang di Provinsi Jambi. Kita ketahui, bangunan WTC merupakan bangunan milik PT SPP di atas tanah HPL milik Pemprov Jambi seluas 10,765 hektar dengan perjanjian selama 30 tahun dan terhitung sejak 2007 tahun silam. Berdasarkan audit tahun 2015 sampai tahun 2019, setidaknya terdapat 6 permasalahan penataan ruang di Kota Jambi. Yang paling menarik adalah di WTC, bagaimana harus adanya pengukuran ulang kembali mengenai luas sertifikat hak guna usaha yang diberikan. Terkait penataan ruang, ada juga beberapa rupa yang dibangun di samping WTC dan itu melanggar pemanfaatan tata ruang wilayah kota di Kota Jambi. Dari hasil audit disebutkan bahwa terdapat ketidaksesuaian fungsi dan peruntukan antara peta rencana pada pola ruang yang tercantum dalam Perda nomor 9 tahun 2013 tentang RT RW Kota Jambi dengan kondisi existing di lapangan. Dalam pola rencana pola ruang diperuntukkan sebagai sempadan sungai, sedangkan kondisi existing berupa kegiatan perdagangan dan jasa dalam Mall WTC Kota Jambi. Nomor 9 tahun 2013 tentang RT RW Kota Jambi, pasal 70 KUPZ bagian A, sempadan sungai, disebutkan bahwa dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai, dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai. Garis sempadan sungai yang bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. Garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di kedalaman kurang dari 3 meter adalah 10 meter. Garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di berkedalaman 3 sampai 20 meter adalah 15 meter. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Jambi melalui bidang penataan ruang, Dinas PUPR Kota Jambi menggelar rapat untuk mengambil langkah-langkah terkait upaya yang harus dilakukan mengenal keberadaan Mall WTC di aula kantor Dinas PUPR Kota Jambi. Langsung oleh Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Andi Renal, dan beberapa instansi diantaranya adalah pengelola Mall WTC Batanghari, Biro Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu Kota Jambi, Disperindak Kota Jambi, BPN Kota Jambi, serta lainnya. Mall WTC dibangun sejak tahun 2024 sampai 2007 yang selesai dibangun. Setelah Mall WTC dibangun, terbitlah Perda nomor tahun 2013. Permasalahan yang menjadi pokok di video kali ini adalah bagaimana penyesuaian dari izin yang sudah diurus oleh Mall WTC di tahun 2004 sampai 2007 yang sudah selesai dan memiliki berkas arsip yang sesuai dengan aturan pada saat itu bertentangan dengan perda yang telah dikeluarkan di tahun 2013. Lalu bagaimana selanjutnya permasalahan tersebut? Pembangunan Mall WTC dimulai dari tahun 2004 sampai 2007. Surat-surat tentang perizinan dan
perlengkapan untuk mengenai syarat administratif lengkap dimiliki oleh PT SPP. Lalu pembangunan ini selesai dibangun tahun 2027 dan Perda nomor Pembangunan Mall WTC dimulai dari tahun 2004 sampai 2007. Setiap pembangunannya memiliki surat izin dan memiliki syarat-syarat administratif yang sudah dilengkapi oleh PT SPP. Jadi, Perda yang telah diterbitkan tahun 2013 itu bertentangan dengan apa yang sudah dilaksanakan di Mall WTC sebelum WTC dibangun. Perda tersebut ada sebelum Mall WTC Jambi dibangun mulai tahun 2004 dan selesai dibangun 2007. Pada tahun 2013 terbitlah Perda RT RW Provinsi Jambi. Lalu bagaimana konflik tersebut tidak sesuai apa yang ada di Perda sekarang tentang izin usaha yang dibangun dimulai dari tahun 2004 yang akan berlaku 30 tahun ke depan. Lalu bagaimana penyelesaiannya tersebut? Yang pertama, pemerintah kota harus mengevaluasi bagaimana penataan ruang yang seharusnya dilaksanakan pada saat itu. Jadi, pemerintah Kota Jambi harus ikut andil dalam pemanfaatan ruang di Kota Jambi, terutama di WTC tersebut. Lalu, bagaimana konsep penerapan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Seharusnya, pemerintah Kota Jambi juga harus ikut andil dalam penataan ruang di kotanya, baik dari penyesuaian dari perda yang telah diterbitkan maupun surat izin yang sudah diberikan kepada PT SPP tersebut. Keberadaan berdirinya bangunan Mall WTC di Hotel Wintop sepanjang Sungai Batanghari bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung serta Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 28 PRT M 2015 pada pasal 22 ayat 2 tentang larangan mendirikan bangunan di kawasan sempadan sungai. Hal serupa dengan limbah cair dari bangunan Mall WTC dari Hotel Wintop yang diduga kuat langsung dibuang ke DAS Batanghari tanpa pengelolaan terlebih dahulu. Hal ini tentu saja jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pendapatan Provinsi Jambi, WTC termasuk penyumbang dana untuk investasi di bidang perekonomian di Provinsi Jambi. Jadi perlu adanya juga transparansi antara pihak dari pemerintah dan WTC untuk menjadi kerjasama. Dalam hak guna bangunan yang telah disetujui pada tahun 2004 sampai 2007, dalam proses pembangunan WTC ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena berbenturan dengan perda yang diterbitkan tahun 2019. Jadi pada perda tersebut bahwasanya ada bangunan di WTC yang masih menggunakan pelataran sungai di Batanghari. Sekian. Ke depan agar lebih efektifnya pengawasan terhadap peraturan daerah ada beberapa kebijakan. Selain membentuk tim evaluasi, baru dibentuk tim penyuluhan pembentukan perda yang bertugas memberikan penyuluhan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah yang kerjanya berkesinambungan dan memiliki masa kerja yang sama dengan masa kerja kepala daerah. Kritik kami adalah Mall WTC dan Hotel Wintop telah melanggar peraturan pemerintah tentang tata ruang dengan berada di kawasan sempadan Sungai Batanghari. Hal ini dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem sungai. Mall WTC dan Hotel Wintop juga diduga membuang limbah cair langsung ke sungai tanpa mengelola terlebih dahulu. Hal ini dapat mencemari kualitas air sungai dan membahayakan kesehatan masyarakat yang terkandung pada sungai tersebut. Pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi belum menunjukkan sikap dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan ini. Mereka seharusnya melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang, mencegah timbulnya pelanggaran baru di Kota Jambi. Saran dari kelompok kami adalah
Mall WTC dan Hotel Wiltop harus segera ditertibkan dan direlokasikan ke tempat yang sesuai dengan peraturan tata ruang. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada pengelola mal dan hotel tersebut. Mall WTC dan hotel harus melakukan pengelolaan limbah cair secara baik dan benar. Maka mereka harus memasang instalasi pengolahan air limbah yang memenuhi standar lingkungan hidup. Mereka juga harus melakukan pemantauan dan pengujian air limbah. Pemerintah Kota Jambi dan pemerintah Provinsi Jambi harus meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam mengatasi permasalahan tata ruang di Kota Jambi. Mereka harus mengadakan rapat bersama dengan instansi terkait, pengelola mal, hotel, dan masyarakat tersebut. Perlu adanya tindakan tegas mengenai pengawasan pemanfaatan tata ruang dari pihak pemerintah Kota Jambi. Selain membentuk tim pengawasan, perlu juga tindakan tegas mengenai pesisir Sungai Batanghari yang digunakan sebagai bangunan untuk Mall WTC. Meskipun WTC dibangun sebelum terbitnya Perda Nomor 9 Tahun 2013, perlu adanya penataan ulang terkait HGU dan HGB yang didapatkan oleh Mall WTC tersebut guna penerapan perda yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk penataan ruang wilayah Kota Jambi. Terima kasih. Sekian video pemaparan video dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan atau hikmah yang bisa diambil dari video tersebut, mohon terima dengan baik dan menjadi pembelajaran buat kita semua jika ada kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.